Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala khairi dunya waddin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Kita baca bagian ke-11 halaman 32. Ayat 163 sampai 170. Kesimpulannya satu halaman ini, satu, kebenaran yang dibawa Rasulullah wajib diikuti. Satu, Nabi Muhammad Nabi seperti nabi-nabi terdahulu. Cirinya Nabi, satu, menerima wahyu. Diceritakan mubasyir, mundir, dan hujjah sebagai hujjah. Kafir sesat menghalangi jalan Allah, tidak diampuni, tidak diberi hidayah. Balasannya neraka jahanam. Ayatnya ada di nomor itu. Yang terakhir, kewajiban mengimani Rasulullah SAW. Kesimpulannya itu ayatnya kita baca ayat 163. Inna, Allah menggunakan inna, sesungguhnya kami. Termasuk Allah, termasuk malaikat Jibril yang membawa wahyu. Auhayna ilaika, Nabi didahulukan, Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan wahyu itu disaksikan oleh manusia, mulai dari awal sampai akhir. Hampir tidak ada wahyu kepada Nabi melalui mimpi. Hampir tidak ada wahyu yang langsung. Semua wahyu melalui malaikat Jibril. Wahyu Quran. Ketika Allah ingin berfirman di langit sana, kemudian semua terpelanting pingsan, baru malaikat Jibril bangun, lalu disampaikan wahyu yang akan disampaikan. Lalu malaikat Jibril turun ke bawah. Setiap turun ditanya, membawa apa? Malam ini, malam yang dianggap Rasulullah SAW naik. Santri biasanya kalau keluar pesantren namanya Isra. Isra artinya berjalan di waktu malam. Sarwanya sirsiran. Berjalan di waktu malam. Lalu berjalan mulai dari Camplong sampai Pamekasan. Kalau Nabi naik buruk, dari Mekah ke Madinah. Kalau antum naik elf, dari Camplong sampai Pamekasan, itu Isra. Berjalan di waktu malam. Karena pulangnya kemalaman, pintu ditutup, maka antum mi'raj. Mi'raj artinya naik ke atas, naik tangga, naik genteng, naik ke atas, sampai ke lantai 7, ke langit yang ke-7. Kalau antum sampai ke genteng yang ke-7, genteng 1, genteng 2, genteng 3, genteng 7, di atasnya baru bisa enak jalan. Nah, itu Nabi tidak menerima wahyu. Diceritakan di hadis menerima kewajiban sholat, bukan menerima wahyu yang ditulis di Quran. Jadi menerima wahyu itu langsung malaikat Jibril. Inna auhayna ilaika. Jadi Nabi menerima wahyu itu terlihat. Pertama kali di Gua Hira tidak ada yang tahu.
Tidak ada yang tahu karena Nabi sendirian. Tetapi pulangnya istrinya tahu. Lalu pendeta tahu bahwa itu kedatangan malaikat Jibril. Ketika di Mekah yang lain tahu, ketika di Madinah tahu, ketika di perjalanan tahu. Jadi Nabi tidak ada yang menerima wahyu dalam keadaan tidur, dalam keadaan terjaga. Ada yang bilang keadaan tidur, sebetulnya bukan tidur kata yang lainnya, itu dalam keadaan keberatan menerima wahyu sampai seperti ngantuk tidur. Lalu mengucapkan sabda. Setelah turun wahyunya itu disampaikan langsung. Suruh tulis, ditaruh sebelah sini. Itu cara wahyunya itu. Mana wahyunya tanya Fatimah. Nah, siapa yang diberi wahyu? Kama auhayna, sebagaimana kami mewahyukan kepada satu Nabi Nuh dan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi yang disebutkan di Quran itu jumlahnya 25 disebutkan namanya. Yang tidak disebutkan Rasul jumlahnya katanya 313. Untuk Nabi seluruhnya 124.000. Sebelum Nabi Muhammad yang boleh berdakwah itu hanya Nabi. Setelah Nabi Muhammad karena akan ditutup, maka setiap orang harus menyampaikan. Yuballi syahid minkumul ghaib wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kalau dulu yang menyampaikan itu Nabi, karena itu Nabi itu banyak yang diberi beban kewajiban menyampaikan risalah itu Nabi. Nah di sini disebutkan keluarga Nabi, ya, satu Nabi Nuh dan nabi-nabi sebelumnya, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Asbat. Asbat itu adalah kalau di kita namanya kabilah, keturunan-keturunan Bani Israel, namanya Asbat. Nah, Israel itu adalah gelar bagi Nabi Yakub, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Nabi Ibrahim bapaknya, dua bersaudara Ismail dan Ishak. Ismail lahir duluan karena ibunya madunya lahir duluan. Yang tua kemudian agak iri maka ditaruh di Mekah. Dari Palestina diantar sama bapaknya ke Mekah. Ya, maka Nabi Ibrahim membangun dua tempat peribadatan, satu di Mekah, dua di Palestina. Itu Nabi Ibrahim. Inna awwala baita wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakah. Dari awal, ya, tempat untuk mengabdi kepada Allah ditaruh di Mekah, lalu di Palestina. Nah, di Palestina yang tinggal adalah Ishak, ya, Ishak di Palestina, di Mekah Ismail. Yang jadi nabi itu anaknya Nabi Ishak. Ishak anaknya Yakub. Yakub anaknya 10 tambah 2, anaknya 12. Jadi 10 satu ibu, 2 satu ibu. Ini satu-satunya orang Yahudi yang anaknya banyak. Orang Yahudi itu sampai sekarang anaknya sedikit, 1, 2 mandul. Kan banyak cerita ayat mandul itu ayat-ayatnya orang Yahudi. Mandul. Kalau orang Madura insya Allah anaknya banyak. Ya, orang tua antum saudaranya insya Allah 8, 6. Saya saudara saya 13, tinggal 10. Ini semakin muda nanti anaknya semakin sedikit. Ya, gitu. Ya, jadi ada dua tempat sehingga Nabi itu mengingatkan Nabi Muhammad itu anaknya Nabi Ismail, Nabi Isa anaknya
dari keturunan Ishak. Nah ini Nabi Muhammad datang dari Mekah ke Palestina. Saya pernah ditanya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurina min ayatihi. Barakna haulahu. Ditanya sama polisi, apa barokahnya di Masjidil Aqsa? Padahal sampai hari ini kerjaannya dekat Masjidil Aqsa itu apa? Dor. Hampir tidak pernah padam. Jadi, saya cuma menjawab ini, alhamdulillah orang yang paling beriman di Palestina ditembak, dan kita di Indonesia enak makan. Itu jawabannya. Ya, ngerti maksudnya ini? Di sana saudara umat Islam ditembaki, kita di sini enak makan. Nggak kepikiran. Jadi bagi orang yang berjuang, Nabi itu Isra dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berkahnya itu di sekitarnya. Ya, orang sekarang berlomba datang ke Masjidil Haram ke dalam Palestina. Semua orang Yahudi ingin berangkat ke sana. Namanya itu bumi yang dijanjikan. Setelah Yakub rombongan pergi ke Mesir, lalu tinggal di Mesir bersama Nabi Yusuf, lalu ditindas oleh Fir'aun, lalu diselamatkan oleh Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu mau kembali ke Palestina, tapi Nabi Musanya meninggal di gunung yang di Labirin. Nah, di Labirin yatihuna fil ardi arba'ina sana. Posang 40 tahun mati di situ, meninggal di situ. Baru masuk. Ketika mau masuk, enggak mau masuk. Inna fiha qauman jabbarin. Di situ ada bangsa yang kuat. Wa inna lanadkhula. Tabiatnya itu. Lalu karena di surat Al-Isra itu membuat kerusakan, dibantai keluar lagi, nanti kembali. Nah sekarang ini, ya mulai tahun 1948 orang Yahudi tersukses bisa mengembalikan Yahudi kembali ke Palestina. Paling sukses. Nah, tapi itulah sunatullah. Kenapa orang Yahudi itu punya keinginan untuk kembali ke Palestina? Enggak enak di Amerika, di Eropa, kembali ke Palestina. Kenapa? Itu sunatullah. Maka segera mereka suruh datang ke Palestina. Nanti Dajjal datang dibala, nah nanti selesai itu. Karena ceritanya orang Islam bertempur melawan Yahudi itu di Palestina. Ya. Sekarang sudah ditanam namanya pohon gorkot. Nah itu mereka ditanam, dia ngerti. Menurut Quran mereka tidak berani berperang langsung kecuali di dalam fituran muhassanatin au min wara'i judur. Temboknya udah dibangun. Temboknya dibangun. Kalau antum nggak percaya Quran gimana? Qurannya bilang gitu mereka bangun. Siapa yang nyuruh bangun coba? Au min wara'i judur, atau di balik benteng. Sekarang di balik tank, bukan tank. Ya. Jadi angkasanya Israel itu, ya menurut berita itu dikasih ranjau penutup yang kalau dibom itu nggak tembus. Tapi orang Palestina tahu. Nah kemarin geger karena ada peluru kendalinya Palestina, ya itu tembus. Jadi di angkasanya itu dikasih perangkat gitu. Nah dia ngerti, maka dibom, jus sampai jebol gitu berkali-kali, nah jebol gitu. Maka protes, gimana katanya pertahanan aman kok saya? Yang itu takut. Jadi miwarai judur itu Quran muhassanatin, tafsirannya ya gitu yang modern. Menurut orang Malaysia
Ya, Dajjal itu ahli teknologi menurut orang Malaysia dan pengikutnya. Ya. Jadi di akhir zaman. Jadi kita ini akan konsentrasi nanti daerah Palestina, ke Palestina. Daerah yang sudah ditanya. Ya, Isra Mi'raj seperti itu. Kenapa dari Mekah harus menyebut Palestina? Menurut orang Malaysia, dan berita ini tidak tahu benar atau tidak, bahwa di Turki itu gempanya bukan gempa alami, tapi gempa dibuat. Sehingga dibilang Dajjal itu ahli teknologi. Ya, nanti antum buka ya, yang masih muda ngerti dunia internet, buka namanya HARP. HAARP, HARP. Jadi di langit itu dikasih perangkat banyak sinyal-sinyal. Di bumi ditaruh sinyal-sinyal yang ini dikatakan bisa merubah suhu, bisa merubah cuaca, mau dibikin dingin, panas apa. Nah, orang bertengkar, ini bisa merusak enggak? Oh enggak, ini aman katanya. Kalau yang megang rusak gimana? Orang Turki curiga itu hak. Jadi ketika sinyalnya dinyalakan dengan kekuatan besar ini, itu akan, kan kalau film-film banyak gitu-gitu. Itu terbus, nah nanti di lempeng yang ke-6 katanya itu patah. Maka terjadi ini. Karena sebelum itu ada kapalnya Amerika, kapal induknya mendarat di sekitar lautan. Nah, Dajjal dianggap bisa seperti itu. Jadi berdoa, wahai langit turunkan, turun. Wahai bumi keluar, cepat tumbuh subur, keluar. Dengan teknologi itu kan. Kalau di kita kan Dajjal itu kayak setengah Tuhan gitu. Di hadis-hadis itu. Tapi ini maksudnya Dajjalnya ahli teknologi. Ya Allah a'lam sebagai tafsirannya. Tapi begitu ya. Ya, ini disebutkan kelompok nabi-nabi yang banyak dari kalangan Israel Yahudi itu, keturunannya Nabi Yakub, sama dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Isa, wa Ayyub, Yunus, Harun, Sulaiman, wa ataina Dawuda Zabura. Ya. Jadi itu diantara nama. Lalu ada di surat Al-An'am juga yang banyak nyebut nama-nama Nabi. Kesimpulannya ada 25. Kalau ada nyebut Nabi Sis, Nabi Daniel, Zulkarnain itu Nabi, nah kita nggak usah terlalu sibuk. Bisa Nabi, bisa enggak ada disebutkan. Pusing, ya belajar sejarah yang kayak gitu-gitu tuh. Saya ada yang pendapat katanya Zulkarnain penjelajah itu juga Nabi. Wallah. Khidir Nabi, ya ada yang bilang Nabi, ada wali gitu. Kenapa? Nah, Allah menyebutkan rusulan qad qasasnahum alaik. Itu beberapa rasul kami ceritakan kepada engkau. Wa rusulan lam naqsushum alaik, dan banyak rasul yang tidak kami ceritakan. Kalau tidak diceritakan, ya enggak ada kewajiban cari-cari gitu. Sudah 25 yang disebutkan. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Nah, ini Allah menyebut khusus istimewa ya, satu Nabi Daud, dua Nabi Musa. Dia itu. Tugasnya Rasul, rusulan. Ya. Rasul-rasul itu mubasyirin. Ya, tugasnya memberi berita gembira. Nabi juga gitu. Ya. Litubashshira bil muttaqin wa tundhira bihi qauman ludda. Jadi yang diberi berita gembira itu yang bertakwa. Kalau Anda bandel, bukan berita gembira tapi beritanya berita ancaman. Sama, antum rajin beritanya gembira, antum melanggar beritanya ancaman. Kepada yang tadi malam Isra Mi'raj supaya menghadap
Ustadz Misaki. Nah, itu berita tidak menyenangkan. Ya, di sini namanya tugas kita dai itu adalah mubasyir, munzir, memberi peringatan dan memberi berita gembira. Itu sebaiknya seimbang. Ya. Dan sebaiknya duluan busyra. Berita baik itu duluan. Ancaman belakangan. Kayak gitu. Tapi harus seimbang. Coba antum di rumahnya naik motor, ada gas, ada rem. Ngegas terus, nabrak, ngerem terus, nggak jalan. Ya gas, perlu ngerem, direm. Nah, coba antum di rumahnya. Saudaramu doyan makan, kamu nggak mau makan. Nah, sama ibunya Pak, yang nggak mau makan diladeni supaya makan. Ayo makan. Ayo. Yang doyan makan, buat bilang akan loh. Kamu kok makan terus gitu. Antum protes. Bu, adik disuruh-suruh makan katanya. Saya nggak boleh makan. Lu antum sudah makan tiap kali. Ya itu begitu biasa aja gitu. Itu namanya rem, gas, mubasyir, munzir. Ya. Kenapa? Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Nah, ini gunanya ada dai, ada rasul. Li'alla agar yakuna linnas bagi orang 'alallah terhadap Allah hujjah. Ya, tidak ada hujjah. Tidak ada alasan bahwa saya ba'da rusul setelah diutusnya rusul. Nah, kalau seperti di Irian Jaya misalnya, di Puncak Wijaya, sekarang ada KKB apa ini? Ya. Lalu tidak pernah ada orang Islam, tidak dengar adzan, tidak dengar Nabi Muhammad, maka tugasnya orang Islam itu hukumnya orang berselisih. Apa pakai akal menurut Mu'tazilah atau menurut kebanyakannya Ahlussunnah, dia tidak dihukum. Ya, selama tidak tahu syariat, tidak tahu Quran, hadis, Rasulullah, Islam, maka dia hukumnya adalah seperti baby, walaupun tua. Tapi kalau dia beragama yang lain, baru. Nah, ini dimaksud li alla yakuna linnasi 'alallah hujjatun ba'da rusul, agar tidak ada bagi manusia alasan kepada Allah setelah datangnya Rasul. Ya, antum tuh mau baik, antum ngerti, mau nakal, antum ngerti. Nah, itu pilihan antum dalam hidup. Kalau baik balasannya ini, kalau nakal balasannya ini gitu. Ya, wa kana Allah azizan hakim. Lakinillahu yashhadu. Ya, tetapi Allah menyaksikan. Ya, ketika diturunkan Quran, Allah menyaksikan. Wal malaikatu yashhadun. Jadi malaikat juga menyaksikan. Jadi kalau tidak menyaksikan, maka cukup Allah. Wa kafa billahi syahida. Coba gimana Nabi Muhammad itu sendirian, nggak pernah tahu dari mana. Lah gimana cara nyampaikannya coba? Ya, Nabi Muhammad itu dapat wahyu, beliaunya aja nggak tahu apa itu. Bahwa yang diterima itu apa Nabi belum ngeh. Akhirnya pulang takut, ketemu sosok baru malaikat gitu ya. Nah, antum biasa-biasa pergi ke gunung, tiba-tiba ketemu sosok malaikat, disuruh baca, nggak pernah baca sebelumnya. Lalu pulang membawa Iqra 5 ayat. Pulang-pulang takut. Padahal Khadijah minta izin, minta bekal, naik ke gunung. 10 hari habis bekal pulang, naik lagi. Ya. Lalu di antara akhir bulan Ramadan turun. Turunnya ketakutan.
selimuti saya, saya takut kan. Ya, ini suami tinggalin istri, pulang-pulang ketakutan dengan. Tapi Khadijah tidak begitu Khadijah. Ya, Khadijah senantiasa meneguhkan hati. Ketika Nabi merasa takut sama Khadijah diusir, gak ada rasa takut. La yuhzikallahu abadan. Allah tidak akan pernah menghinakan engkau selamanya. Itu yakin sekali Khadijah. Karena istrinya, karena tahu apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Innaka latasilir rahim. Engkau adalah orang yang bersilaturahim. Wa tuqrit lain. Engkau kalau ada tamu menjamu. Wa tu'in ala nawaibil haq. Kalau ada orang memperjuangkan kebenaran engkau bela. Jadi semua untuk kebaikan itu ada di dalam. Maka Khadijah tidak yakin Allah akan menghina. Dibawalah ke pamannya. Baru dia tahu. Baru Nabi sadar bahwa Nabi itu adalah utusan Allah. Hada namus. Berarti Nabi Muhammad itu dapat malaikat yang dulu pernah juga datang kepada Nabi Musa. Inna auhayna ilaina kama. Itu jawaban hari pertama Nabi menjadi Nabi. Kalau Nabi Musa kan enggak jadi Nabi dipanggil. Ya, inni anastu nar fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Ah di situ diangkat istilahnya, dilantik menjadi Nabi. Langsung nih. Ya. Anzala bima anzala ilaika. Allah menyaksikan yang Allah turunkan kepada engkau. Anzalahu bi ilmin. Ya. Ya, Allah turunkan dengan pengetahuan Allah. Maksudnya apakah dengan sepengetahuan Allah? Waktu malaikat Jibril atau yang diturunkan ilmunya Allah. Nah, gitu. Ya. Jadi itu masih sangat memungkinkan. Wal malaikatu yashhadun. Malaikat juga menyaksikan. Antum baca di buku Ulumul Quran bab wahyu. Makanya kita ini bingung nuzulul Quran. Quran itu turun sekaligus ke langit dunia atau kemana? Menurut Ustaz Imam kemana turun? Ya, Quran turun itu ada pakai dua lafaz. Ada anzala, ada nazala. Ya, inna anzalnahu berarti sekaligus. Nahnu nazzalna dzikra berarti apa? Anzala, nazala artinya turun. Anzala artinya menurunkan. Nazala artinya menurunkan. Qata'a artinya memotong. Qata'a artinya memotong-motong. Nah itu. Nanti qata' jazar sehingga jadi kecil-kecil. Saya memotong-motong wortel. Bukan gini, trek. Nah, lain itu qata' tuh. Tapi qata' tuh gini. Nah, ada yang membedakan itu. Sehingga ditafsirkan bahwa Quran itu turun ke langit dunia dulu. Ya. Itu riwayat dari Ibnu Abbas, 4 hadis semuanya dari Ibnu Abbas. Nah, sebagian ingin mengatakan hadis itu Israiliyah. Karena riwayat tidak ada dari nabinya tapi dari Ibnu Abbas. Hadis dari sahabat yang tidak mungkin pendapat sendiri kemungkinannya dua. Hadis mauquf, marfu hukman, ngerti ya? Hadis dari sahabat hukumnya hadis marfu walaupun nggak cerita dari Nabi, atau hadis mauquf Israiliyat, ya berita dari ahli kitab. Nah ini yang membedakan. Nah yang menjadi problem ya, ketika malaikat Jibril turun membawa Al-Quran kepada Nabi, itu ngambilnya dari mana juga? Kalau diturunkan ke langit dunia, maka malaikat Jibril apakah ngambil di langit dunia atau cuma ditaruh ngapain katanya? Nah, jawabannya untuk
keagungan Quran di semesta. Itu tidak ada itu gitu. Analisa gitu ya. Atau ngambil dari Lauhul Mahfuz, atau langsung dari Allah. Nah, dari hadis yang tadi itu menunjukkan malaikat Jibril menerima langsung dari Allah. Setiap kali beriman lalu terpelanting, lalu malaikat Jibril bangun duluan diberi wahyu, lalu dibawa, naik seperti itu. Ya. Ya. Yang pertama itu tentang orang beriman. Yang terakhir orang kafir. Innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah qad dhallu dhalalan ba'ida. Nah, sebaliknya orang kafir ya mengingkari Quran, mengingkari Nabi Muhammad SAW, ya wasaddu an sabilillah. Nah, kalau ada kata begini ya, innal ladzina kafaru itu umum semua. Tapi wasaddu an sabilillah itu biasanya pakar-pakarnya, tokoh-tokohnya. Ya, menghalangi orang untuk beriman kepada Rasulullah, kepada Allah, kepada Quran. Nah, itu antum saksikan tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Nasrani, atau sekarang tokoh-tokoh dunia ini kerjanya supaya kita tidak mengenal Islam. Jadi, bukan ini ya, antum kalau pergi ke masjid ditembak. Memang ada. Kalau Anda sholat Jumat dipecat, itu namanya PT Indo apa gitu. Ada yang sholat Jumat di PHK, di demo aja. Ini di Indonesia ini. Jadi kalau antum sholat malah dipecat. Pelajaran agar kamu kalau mau masuk perusahaan saya jangan sholat. Nah itu. Nah itu cara untuk menghambat, ya, mencegah orang beriman. Kalau bilang itu jangan ke masjid, saya tembak, orang malah ke masjid. Tapi kalau dikasih HP, dikasih game, dikasih mainan, dikasih, anu nggak ke masjid. Kalau namanya lihat anak SMP, anak SMA, nggak ke masjid. Perginya ke alun-alun, jembatan, jalan raya, kafe, gitu gitu. Indahnya begitu indahnya. Ya. Qad dhallu dhalalan ba'ida. Dia sesat, ya, sesat yang sangat jauh. Tapi kalau antum salah dan sekarang sadar, sesalah-salahnya sekarang sadar, waktunya sekarang putar arah. Ya. Siapa? Bapak Amin Rais, tahu Bapak Amin Rais ya? Pernah datang kepada presiden kita Pak Jokowi. Ya, dia bilang gitu, Pak Jokowi, sumpung saya masih hidup, sebelum saya mati, ya, saya sampaikan, tolong putar arah kapal Indonesia ini. Jangan lagi kita mengarah ke Cina. Sebentar lagi kan, tolong putar arah. Jadi, ya, kalau kita sesat jalan, pakai Google ternyata salah, segera matikan Google. Gak sampai-sampai gitu. Atau bahkan ada yang malam-malam ternyata sampai di hutan. Banyak yang gitu. Mau pergi ke Bogor, kejemput loh, pinggir laut aja. Gak ada jalan. Tapi kalau antum tahu salah sekarang, maka waktunya sekarang untuk kembali. Gak usah tunda. Ya, innal ladzina kafaru wa zalamu. Apakah itu berbeda? Orang-orang kafir dan dolim.
setiap orang kafir itu zalim. Dan itu. Ya, karena dia mestinya patuh kepada Allah, patuhnya kepada selain Allah. Ya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum thariqan. Ya, kalau kita sering salah gini, orang kalau salah satu, ya, kalau salah satu masih memungkinkan besok kembali. Ya, antum misalnya merokok sekali, antum masih bisa berhenti. Kemudian besok merokok 2 kali, itu semakin berat untuk kembali. Tapi kalau antum berkali-kali, 5 tahun merokok, antum tidak bisa kembali. Ketika merokok pertama nggak enak, pahit. Kedua agak enak. Ketiga jadi biasa. Keempat jadi bangga, jadi sombong. Yang nggak benci nggak merokok, itu jadi indah. Itulah cara setan menghiasi. Ya, orang tuh tingkatnya gitu. Antum baru minum bir pertama, pusing, tahu ya Allah. Itu masih ada rem. Tapi begitu sudah biasa, ada orang mabuk baru, antum, baru segelas, saya 3 botol. Dia boleh sama antum ke Pamekasan sembunyi-sembunyi. Lalu biasa. Setelah biasa, sombong gitu, bangga. Jadi nanti nggak usah dicari, untuk ketahuan sendiri. Iya, orang narkoba tuh pertama disimpan gini-gini, lama-lama biasa, lama-lama bangga, lama-lama lupa. Jadi itu meningkatnya gitu. Ya, jadi kalau antum tahu ini tidak baik, jangan masuk. Karena sekali masuk nanti berlarut, ala bisa karena biasa. Lalu senang, sudah. Itu ya, wazayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Allah, setan menghiasi seolah-olah bagus. Ya, ini nih, kalau kita sudah sesat, nggak segera kembali, la yaghfirullah, Allah tidak akan mengampuni. Wala liyahdiyakum thariqan, nggak akan. Bukan karena Allah zalim, bukan, tapi karena antum yang terus seperti itu. Nah, jalannya gitu. Ya, semua maksiat, dosa, insya Allah dosa pertama di sini yang masih dagdikdukdan, maha kafir mereka. Tapi begitu lama-lama nanti sinyalnya semakin lemah mati. Nanti berubah. Nah, kalau sudah berubah, ya, misalnya di antum sama temennya suruh belajar, acur melolong, nanti gitu. Antum suruh main game, asik ini, ya. Nanti gitu. Jadi yang benar itu kebalik, ya, yang baik nampak jelek, yang jelek nampak baik. Kalau sudah begitu, antum ibaratnya seperti fly, seperti lalat. Ngerti lalat? Lalat itu walaupun dikasih tahu, lalat ini bunga harum indah, dia nggak mau. Dia datang ke tempat sampah. Antum dikasih cewek cantik pakai jilbab, rajin sholat malam, alim, nggak seneng. Antum perginya ke pelacur. Lah itu lama-lama, bisa kolot, nah gitu. Banyak bahasanya. Kalau coba antum tanya, antum gini kopiahan, kudu, gitu. Nanti akan gitu, ya, akan berbalik cara melihatnya. Antum lihat orang nyembah batu itu, pernah ngasih makan nggak jelas kan? Pohon dikasih sate, dikasih ini, itu kan, Pak, buat apa ya? Buat saya, Pak. Itu jangan ini. Nanti itu kayak gitu nanti. Ya. Jadi innalladzina kafaru lam yakunillah liyaghfira lahum. Jadi kalau di hadis dosa itu, orang kalau berdosa kalabal rona ala qulubi, dikasih 1 titik. Kalau istighfar bersih lagi, astagfirullahaladzim, bersih. Berdosa lagi 2, istighfar bersih lagi.
Ngulangi lagi 3. Nah, nanti kalau antum sampai umur 30 40 dosa terus ini sampai hatinya hitam. Yang satunya putih. Jadi kalau antum di hatinya ada maksiat, antum tolak yang keluar putih. Masya astagfirullah. Jangan astagfirullah. Lain yang gitu-gitu. Ya. Masya Allah, ibadah makhluk dan argan ya Allah, Allah. Nah, itu lain kayak gitu. Ya, coba ya, tidak diberi maaf, tidak diberi petunjuk hidayah, illa tariqa jahannam. Yang nampak indah itu jalan menuju neraka. Nah, bayangkan coba. Antum kalau mau tahu, ambil contoh-contohnya. Ya, biasanya tandanya ditato lebih membanggakan daripada polos. Gak mandi, rambut wacek-wacekan lebih bagus daripada rapi, sisiran gitu. Nah, gimana cara berpikirnya? Gak habis pikir. Nah gitu. Sehingga hanya ditunjuk illa tariqa jahannam. Allah hanya menunjukkan jalan menuju jahannam. Maka seringlah berdoa ya, karena modal di sini Allahumma habib ila qulubinal iman wa karrih ila qulubinal fusuq wal isyan. Ya Allah, bikin hati kami mencintai iman, ilmu ya, dan bikin kami ini tidak senang kepada kefasikan dan kemaksiatan. Saya kira itu yang paling penting. Ya. Ya Yohanes, hai manusia, qad ja'akumur rasul bil haq. Nah, ini dari cerita Nabi Muhammad tadi, kesimpulannya ayat ini. Wahai manusia, telah datang seorang rasul, benar datangnya dari Allah, yaitu bil haq mir rabbikum. Apa tugasnya? Fa'aminu khairan lakum. Imani beliau itu lebih baik buat kalian. Ya, mengimani Rasulullah itu jauh lebih baik daripada mengingkari, tidak mengimani. Baik itu bagi orang Quraisy, bagi orang Yahudi, atau bagi orang Arab lainnya waktu itu. Baik bagi kita hari ini maupun bagi orang Rusia, orang Amerika. Fa'aminu khairan lakum. Ya, imani lebih baik buat kalian. Lebih baik apanya? Lebih baik apanya? Ya, lebih baik buat kita hidup di dunia, apalagi kelak di akhirat. Kalau antum tidak percaya, antum nanti kalau besar ya jalan-jalan atau tinggal di Australia, tinggal di Cina. Sekarang yang terkenal Cina, tinggal di Cina. Ya, musim panas, musim dingin, coba antum lihat kayak mereka. Atau kalau enggak punya uang, lihat orang yang rajin ibadah dengan yang tidak rajin ibadah. Antum lihat coba. Ada sepupu saya itu kerjanya cuma beca, disuruh sholat nggak sholat. Sekarang kecelakaan ini, sampai mukanya tuh mirip. Nggak, kalau antum nggak percaya, nggak, kalau antum percaya coba lihat. Antum kalau punya bibi gitu kan, sekarang tambah tua-tua gitu. Ada bibi yang mudanya cantik atau ganteng pamannya, tua tuh malah jelek. Ada paman bibi yang mudanya biasa, tambah tua tuh masih kelihatan cantik gitu. Nah, itu tandanya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Nah, gitu. Kalau antum punya paman jan tua, jan ceroboh, nah itu berarti nggak bagus. Insya Allah sak badannya dulunya ganteng, sekarang jelek. Ya, sudah antum perhatikan aja.
Tapi kalau antum lihat orangnya ibadah, khusyuk ya, rajin, insya Allah tambah tua itu anggun. Kuat. Ya. Ayat berikutnya ancaman wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Kalau kamu kafir, maka semua ini milik Allah. Ya antum nggak bisa lari kemana-mana. Semua yang di langit dan bumi ini milik Allah. Ya bahasanya seperti itu. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum